Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari Selayang Pandang, Kitab Ulangan Bapak Ibu. Kita sampai kepada tahap kesimpulan selanjutnya dari pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu tentang Kitab Ulangan Bapak Ibu. Kesimpulan yang selanjutnya kita bisa pelajari, ternyata mujizat tidak selalu membawa seseorang kepada sebuah pertobatan. Dan kalau kita melihat kepada perjanjian baru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus Injil Yohanes, sesungguhnya mujizat hanyalah sebuah tanda. Tanda yang menunjuk kepada Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tanda dari cara berpikir Injil Yohanes ingin memberitahu bahwa itu hanyalah sebuah tanda yang menunjuk kepada Kristus. Tapi kita kembali pertama-tama kepada kitab Ulangan, Bapak Ibu. Setiap hari mereka mengalami mujizat. Bayangkan setiap hari mereka makan mana, mereka pingin daging, Tuhan kasih daging. Ketika mereka haus, Tuhan anugerahkan minuman yang luar biasa di padang gurun. Bahkan air pahit diubah menjadi air manis. Setiap hari mereka melihat yang awan, setiap malam melihat yang api. Jadi mereka dipenuhi dengan mujizat-mujizat. Kita sudah belajar bersama-sama, dibutuhkan mujizat yang luar biasa dan terus-menerus untuk bisa memberi makan 2 juta orang selama 40 tahun. Itu mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi, kitab Ulangan memberitahu kita, mereka terus memberontak kepada Tuhan. Miriam, Harun memberontak, bangsa Israel memberontak, Bani Korah memberontak, sampai kemudian Musa jatuh dalam dosa. Sampai kemudian Musa tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Jadi perhatikanlah Bapak Ibu, mujizat tidak selalu membawa seseorang kepada sebuah pertobatan. Kembali kita melihat kepada yang saya katakan tadi dalam Injil Yohanes. Ada 7 tanda dalam Injil Yohanes. Ketujuh tanda itu ditulis oleh Yohanes untuk memberitahu bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan Kristus adalah sebuah tanda untuk menunjuk kepada dia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias yang hidup. Jadi tanda itu supaya mengarahkan orang kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan kita melihat bersama-sama Bapak Ibu, mujizat yang sejati sekalipun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak membawa orang-orang di zamannya kepada pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maksud saya Bapak Ibu? Orang Israel mengalami mujizat, dilakukan oleh Allah, mujizat yang sejati, dicatat oleh firman Allah, mereka tidak bertobat. Tuhan Yesus Kristus melakukan mujizat yang sejati. Ada banyak orang yang tidak juga bertobat. Ketika hari di mana Kristus disalibkan, Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami mujizat itulah orang-orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Di mana mereka semua yang mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa? Kemana mereka pergi? Kemana orang-orang yang diberi makan oleh Kristus 5.000 orang sisa 12 bakul itu? Kemana mereka semua? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pembelajaran untuk kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang tidaklah salah mengharapkan mujizat. Tidaklah salah kita berdoa supaya mujizat terjadi atas seseorang. Tidaklah salah kita meminta supaya Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia mujizat dalam pelayanan supaya orang mengalami pertobatan. Tetapi dengarkanlah ini baik-baik Bapak Ibu. Bahkan mujizat yang paling sejati pun belum tentu membawa orang mendekat kepada Allah. Mujizat yang paling sejati pun belum tentu membawa seorang kepada sebuah pertobatan. Karena itu, jauh lebih baik untuk kita mengubah karakter kita di hadapan Allah daripada kita terus mati-matian memohon mujizat. Jauh lebih indah kita memohon Allah mengubah karakter kita, Allah membentuk kita lebih sabar lagi, Allah menolong kita. Saya ulang Bapak Ibu, tidaklah salah meminta mujizat, tidaklah salah berharap mujizat dari Allah. Tetapi kita harus punya pola pikir yang sehat. Seperti yang diterangkan oleh kitab Ulangan. Mereka mengalami mujizat, tapi mereka tidak bertobat. Bagi saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan sejati itulah mujizat yang sejati. Dan bagi saya, ketika seseorang oleh karena kesusahan hidup, mengalami penderitaan, tapi sampai mati dia bisa setia kepada Allah, itu pun mujizat yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.